Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, seorang penyembah Dewa Wisnu dari India. Setiap hari dia berdoa, dan berdoa. Berdoa meminta sesuatu kepada Dewa Wisnu yang dianggap dewa yang baik. Satu hari Dewa Wisnu mengatakan kepadanya demikian, "Saya sudah bosan mendengar permintaanmu terus-menerus. Oleh karena itu, sekarang saya memberi kepadamu 3 kesempatan untuk meminta kepada saya. Sesudah itu saya tidak akan lagi memberinya, tidak akan mengabulkan permintaan-permintaanmu dalam doa." Lalu sang penyembah Dewa Wisnu ini langsung dengan spontan mengatakan, "Pertama, saya ingin supaya istri saya cepat mati. Karena saya sudah bosan lihat dia rewel." Lalu Dewa Wisnu mengabulkannya. Maka 1 minggu kemudian istrinya meninggal. Namun ketika para pelayat datang dan mengatakan, "Kasihan sekali kamu ini, istrimu itu orang yang baik. Dia selalu menjaga kamu. Dia adalah seorang istri yang luar biasa memperhatikan anak-anak." Ketika mendengar komentar-komentar mereka ini, sang penyembah Dewa Wisnu lalu mengatakan, "Aduh, kalau begitu permintaan saya yang pertama ini salah." Lalu dia mengatakan, "Oke, saya akan minta yang kedua kepada Dewa Wisnu. Istri saya dihidupkan kembali supaya saya bisa hidup berbahagia bersama dia." Maka Dewa Wisnu kemudian mengabulkan permintaan sang penyembah Dewa Wisnu ini. Tinggal satu lagi permintaannya dalam doanya. Dia mulai bingung. Teman-temannya berkata kepadanya, "Minta supaya kamu tidak usah mati." Tetapi ada teman yang lain yang mengatakan kepadanya, "Percuma kalau hidup terus tapi sakit-sakitan." Lalu sang penyembah Dewa Wisnu mengatakan, "Kalau begitu saya minta kesehatan." Tetapi kemudian dia dengar lagi ada teman-teman yang mengatakan, "Percuma minta kesehatan tapi tidak punya uang, ngapain?" Lalu dia mulai bingung. Dia berpikir, kalau saya minta uang percuma, toh saya sakit, ngapain? Habis juga uang saya. Lalu sang penyembah Dewa Wisnu ini mulai bingung. Dalam kebingungannya, dia kemudian datang kepada Dewa Wisnu dan bertanya, "Ini permintaan saya yang terakhir, tapi saya bingung. Apa yang harus saya katakan?" Dan Dewa Wisnu lalu mengatakan, "Makanya jangan selalu hanya minta-minta begitu saja. Kalau kamu mau minta yang terakhir, mintalah supaya hati kamu tahu bersyukur. Sehingga apapun yang terjadi padamu tidak menjadi masalah karena kamu bisa menerimanya dengan lapang dada."
Bapak Ibu dan saudara sekalian, cerita itu saya ambil dari buku yang ditulis oleh Pastor Anthony de Mello. Bukunya berjudul Doa Sang Katak. Sama seperti penyembah Dewa Wisnu, para murid juga satu saat ketika sedang melihat Yesus berdoa dan selesai Yesus berdoa, mereka mengatakan kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Karena mereka tidak tahu apa yang harus didoakan dan bagaimana harus berdoa, sama seperti yang dialami oleh seorang penyembah Dewa Wisnu ini. Dan Yesus dalam Injil yang baru saja kita dengar ini mengajarkan kepada mereka doa. Dan doa yang diajarkan Yesus kepada para murid ini adalah doa yang sangat terkenal dalam kehidupan iman kita. Doa Bapa Kami. Ketika saya merenungkan doa Bapa Kami ini, ada beberapa isi doa yang ditunjukkan Yesus kepada para muridnya, juga kepada kita semua. Yang pertama, Yesus mengatakan, dalam doamu kamu harus menyapa Allah sebagai Bapa. Mengapa? Karena itu mau menunjukkan bahwa ada hubungan antara kita dengan Allah, yaitu hubungan sebagai seorang anak dan seorang bapa. Dan hal pertama yang harus diminta sebagai seorang anak kepada bapa adalah supaya bapa dimuliakan, supaya kerajaannya datang di atas muka bumi dan kehendaknya terlaksana dalam kehidupan kita. Itu salah satu isi doa dari doa Bapa Kami. Yang kedua, isi doa Bapa Kami yang diajarkan Yesus kepada kita adalah bahwa dalam doa kita mohon Tuhan memberi makanan yang secukupnya. Mengapa demikian? Karena doa permintaan makanan yang secukupnya memberikan kita kesadaran bahwa ternyata orang lain tidak seperti yang kita dapatkan. Kita bersyukur bisa makan 3 kali, minum dan snack 2 kali dalam sehari. Bisa jadi ada segelintir orang yang tidak bisa makan 3 kali sehari. Maka kita berdoa, berilah kita makanan secukupnya. Dan dengan begitu kita disadarkan bahwa harusnya kita juga bisa berbagi kepada sesama kita yang belum mendapatkan rezekinya. Yang ketiga, dalam doa Bapa Kami isinya berdoa mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Orang yang tidak bisa mengampuni mestinya tidak dapat meminta pengampunan kepada Tuhan. Jika demikian, permohonan pengampunan ini juga mau mengatakan pada kita bahwa jika Anda belum bisa mengampuni, sesungguhnya Anda tidak dapat berdoa doa Bapa Kami. Itulah sebabnya
Romo Bono mengatakan, saya sebenarnya tidak bisa berdoa doa Bapa kami. Ketika saya tanya, kenapa Romo? Karena saya belum bisa mengampuni sesama saya. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pengampunan penting. Tiap minggu kita berdoa doa Bapa kami, tapi kalau kita tidak bisa mengampuni, itu sama saja sia-sia. Isi yang keempat dari doa Bapa kami adalah mohon agar kita tidak dibawa ke dalam pencobaan. Alasannya jelas, kita pasti mengalami pencobaan, sama seperti Yesus juga mengalami pencobaan di padang gurun. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kita mengakui bahwa kita lemah, kita terbatas, dan karena itu kita menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Bapa sendiri. Itu isi dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid-Nya. Tapi setelah Yesus mengajar isi doa kepada para murid-Nya, Yesus juga mengajarkan pada murid-Nya bagaimana harusnya kita berdoa. Saya mencatat dari Injil ini ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa. Yang pertama, berdoa seolah-olah kita bercakap seperti seorang sahabat. Dalam bacaan yang pertama, percakapan Musa dan Yahweh menjadi sebuah contoh bagi kita bagaimana kita berdoa kepada Allah Bapa. Yang kedua catatannya adalah berdoa kepada Allah sebagai Bapa. Dan itu berarti bahwa kita dengan yakin bahwa seorang Bapa tidak pernah menyakitkan hati kita dalam hidup kita. Saya punya catatan sendiri untuk kita semua pada sore hari ini mengenai cara terbaik untuk berdoa. Cara yang terbaik untuk berdoa adalah terus-menerus berdoa apapun keadaannya, apapun suasana hati kita berdoa, berdoa dan berdoa. Tuhan memberkati kita. Amin.